Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar wa hafizani wa hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini merupakan diskusi pertama kita melalui Zoom secara online. Alhamdulillah, alafu minkum wa minkunna. Qadarullah, tadi ada sedikit kendala, jadi agak lama. Tapi insyaallah kedepannya alhamdulillah, ana pribadi sudah tahu cara-caranya insyaallah. Jadi sekarang kita mulai sesi tanya jawab dulu ya. Sesi tanya jawab dulu bagi akhwat. Baik. Bagi akhwat bisa mengirim pertanyaannya melalui chat. Kemudian ikhwah bisa angkat tangan ya, baru dipersilahkan untuk chat. Pertanyaannya silahkan. Tafadhol. Jadi sesi pertanyaan dulu ya, sesi tanya jawab dulu. Selama pembelajaran kita ini beberapa materi, silahkan ditanyakan bagi yang masih bingung dari materi itu. Baik, silahkan bagi yang ingin bertanya. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhwat. Bagaimana cara membedakan isim mudzakkar dan muannats? Baik. Kata benda disebut muannats atau mudzakkar ya. Bagaimana cara membedakannya? Baik. Cara membedakannya dengan mengetahui tanda-tandanya ya. Mengetahui tanda-tandanya. Kalau kita sudah tahu tanda muannats ya, maka kita bisa tentukan dia muannats. Ya, kalau misalnya pada kata tersebut tidak ada tanda muannats ya, maka kita tetapkan dia lawan dari muannats yaitu mudzakkar. Baik. Contohnya misalnya kita ambil kata sa'atun. Ya, sa'atun. Artinya jam tangan. Sa'atun. Baik, pada kata sa'atun apakah diakhiri tak marbutah? Ya.
kita lihat katanya saatun di akhir ta marbuto ya. Ya, kalau apa namanya? Sebentar kita buka PDF dari Durusul Lugha ya, kitab Durusul Lugha. Nah, pada kata saatun di akhir ta marbuto, maka dia kita tetapkan muannats. Ya, kecuali misalnya tidak ada tanda muannatsnya pada suatu kata, maka kita tetapkan dia adalah mudzakkar. Ya, mudzakkar. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada materinya ya. Atau misalnya kita kasih contoh lagi, baitun misalnya. Baitun. Baitun, kita lihat apakah ada tanda muannasnya? Ya, apakah di akhir ta marbuthah kata baitun? Tidak. Taknya di situ bukan ta marbuthah ya. Tak maftuhah. Nah, kemudian yang kedua dari tanda-tanda muannas nama perempuan. Apakah baitun nama perempuan? Bukan juga, artinya ya rumah, artinya rumah. Maka ya dia adalah mudzakkar, lawan dari muannas. Paham insyaallah ya. Mafhum. Baik. Dari ikhwah dulu mungkin ada pertanyaan dari ikhwah. Tidak ada? Di sini masih ada pertanyaan dari akhwat, kita jawab ya. Dari akhwat, jadi yang lain bisa menyimak ya. Baik. Afwan Ustaz, bisa diulang penjelasan kenapa nama wanita tidak ditanwinkan? Baik, sudah kita jelaskan ya di materi sebelumnya bahwa perbedaan nama laki-laki dan nama perempuan itu pada harokat terakhirnya. Nah, jadi semua nama laki-laki itu harokat terakhirnya bertanwin. Boleh an, boleh in, boleh un. Ya, tergantung. Kalau diawali huruf jar berarti harokat terakhirnya in. Ya. In, misalnya ala Muhammadin. Ya, ada ala di situ di awalnya huruf jar. Maka Muhammadin harokat terakhirnya Muhammad di sini ya kasrotain Muhammadin. Bukan Muhammadi, bukan Muhammadin. Nah, misalnya Muhammadun. Nah, ini tidak ada huruf jar sebelumnya. Maka normal atau kita biasa bilang asal suatu kata ya. Asal suatu kata harokat terakhirnya dhammatain. Muhammadun dhammatain harokat terakhir. Adapun Muhammadan belum kita pelajari ya. Kata yang bisa atau apa-apa saja yang bisa memfathahkan suatu kata belum ada kita dapat. Nah, maka itu dia. Adapun kata perempuan, nama perempuan, semua nama perempuan itu harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin kecuali ya nama perempuan yang memiliki 3 huruf. Contohnya Hindun. Hindun ya. Atau ada juga kita dapatkan dalam Arab ya, nama Arab orang nama perempuan ya. Dimun. Dimun. Baik. Ya, Dimun. Dia juga nama perempuan. Ya, nama bahasa Arab. Makanya harokat terakhirnya tanwin walaupun nama perempuan. Kenapa? Karena dia 3 huruf. Dimun, nama perempuan 3 huruf, maka harokat terakhirnya ya tanwin. Nah, adapun Fatimatu, Aisyatu, Zainabu lebih dari 3 huruf, makanya dia tidak tanwin. Jadi nama perempuan yang lebih dari 3 huruf itu tidak boleh tanwin. Baik. Kita kembalikan ke ikhwah dulu. Ada pertanyaan dari ikhwah?
Kita lanjut lagi di akhwat pertanyaannya. Sini ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah semua kata yang diawali huruf alif lam apakah termasuk ke dalam isim ma'rifah? Nah, secara umum seperti itu. Kata kalau sudah diawali alif lam, maka dia sudah menjadi ma'rifah ya. Sudah menjadi ma'rifah. Contohnya baitun ya, artinya rumah, masih nakiroh. Ya, banyak rumah. Banyak rumah. Mungkin di kota kita ini misalnya di Maros ya, itu banyak rumah belum kita tetapkan ya, belum khusus, masih umum dia. Kenapa? Karena nakiro, banyak rumah ya, ada rumah, ada warnanya juga, kalau kita bilang warna, ada warna merah, biru, dan seterusnya. Nah, tapi kalau sudah kita ma'rifahkan, yaitu sudah diawali alif lam al baitu, maka sudah khusus, sudah ma'rifah dia. Nah, jadi kata yang diawali alif lam itu ya pasti ma'rifah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita kembalikan lagi ke ikhwah. Tafadhalu, bagi ikhwah yang mau bertanya bisa langsung diangkat tangannya dulu. Baik. Satu pertanyaan lagi dari akhwat di sini, saya lihat ya. Apakah itu definisi yang dimaksud dengan huruf jar, dan ada berapakah huruf jar di dalam kaidah? Baik. Huruf jar, huruf jar itu kalau kita bilang apa itu huruf jar, maka disebutkan huruf jarnya. Fi, ala, itu huruf jar ya. Itu huruf jar. Adapun fungsinya yang kita sebutkan, fungsi dari huruf jar itu mengkasrahkan harokat terakhir kata setelah huruf jar tersebut. Ya. Jadi itu fungsi dari huruf jar. Adapun ada berapa huruf jar? Huruf jar itu ada banyak ya. Ada banyak. Jadi kita cicil 2 tambah lagi 2 tambah lagi 1 dan seterusnya. Nah, jadi huruf jar ada banyak ya. Fi, ala, ya, li contohnya lagi. Dan akan kita dapatkan juga min, ila yang akan kita dapatkan sebentar lagi ya pada materi. Nah, jadi itu dia huruf jar ya. Huruf jar, kalau disebutkan apa itu huruf jar, sebutkan fi, ala, nah, dan seterusnya. Kalau ditanyakan fungsinya, apa fungsinya huruf jar? Ya, dia fungsinya ya mengkasrohkan harokat terakhir kata setelahnya, yaitu kata setelah huruf jar. Nah, kata setelah huruf jar yang dikasrohkan. Adapun dalam maknanya, dalam dalam artinya, dia berubah harokat terakhirnya itu tidak ada perubahan dari maknanya. Tapi ada beberapa yang ketika harokat terakhirnya berubah maka berubah juga maknanya, ada. Tapi belum kita dapatkan. Adapun untuk saat ini huruf jar ini ya, ketika dia kasroh misalnya ya alal maktabi, di atas meja tersebut ya, misalnya di atas meja tersebut, maka al maktabu artinya meja tersebut, kemudian diawali huruf jar alal maktabi, di atas meja tersebut ya, di atas meja tersebut. Ala artinya di atas, al maktabi artinya meja tersebut ya, tidak ada perubahan walaupun dia kasroh. Nah, kalau kita bisa misalnya bilang alal maktabu, dari terjemahan itu sudah benar.
dari terjemahan sudah benar, alal maktabu, di atas meja tersebut. Tapi dari sisi kaidahnya salah. Ya, harus kasroh harokat terakhirnya al-maktabi. Kenapa? Karena diawali huruf jar. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa kita tidak jelaskan dari huruf jar ataupun kaidah-kaidah yang lainnya, maka berarti belum pas untuk dijelaskan. Ya, belum cocok untuk dijelaskan. Baik, cukup ya, ini penjelasan huruf jar. Di sini ada pertanyaan dari Ikhwan. Saya bisa langsung aktifkan mic-nya, Muhammad Fadlullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalnya ada dua Zainab, ya. Baik. Ya, berarti ini tidak boleh ya ditambahkan Zainab, ditambahi alif lam, tidak. Tetapi caranya membedakan itu diberikan kunyah, misalnya Zainabu bintu Hamidin misalnya. Berarti Zainab si anaknya atau si putrinya Hamid. Ya. Misalnya Zainabu bintu Muhammadin, berarti Zainab si anaknya Muhammad. Ya, diberikan kunyah ya. Jangan diberikan alif lam. Karena asalnya nama itu tidak beralif lam ya. Asalnya. Nah, paham ya? Nama ya. Dari akhwat lagi ya. Baik. Di sini ada pertanyaan bagus ya, Masya Allah. Contohnya ya, asyamsu. Jadi pertanyaannya di sini, kenapa pada PDF halaman 23 nomor 9 penggunaan huruf jar fi diartikan ala, diartikan di atas, padahal arti fi adalah di dalam. Tapi ini pertanyaan bagus. Cuman sebenarnya jawabannya ini tidak di sini ya, karena ada khusus di sini huruf jar, ada syarahnya lagi huruf jar. Jadi ada namanya kitab syarah huruf jar. Contohnya ya, asyamsu wal qamaru fis samai. Ya, itu ya artinya. Apa contohnya? Artinya matahari dan bulan di atas langit. Ya, di atas langit kita terjemahkan. Kenapa bukan di langit? Ya, atau di dalam langit. Nah, jadi ada beberapa huruf jar itu dimaknakan di atas. Jadi contohnya fi ini. Fi ini artinya di dalam secara umum. Tapi kalau ya bergandeng dengan kata as-sama, maka dia maknanya di atas. Jadi seperti itu ya, mungkin penjelasan singkatnya. Jadi ada memang beberapa huruf jar yang dimaknakan di atas. Nah, baik. Mafhum insyaallah ya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut dengan latihan ya. Atau di sini ada beberapa yang akan kita jelaskan sedikit, mungkin ringkasannya ya.
mungkin ringkasannya. Sebentar. Bisa dilihat di HP-nya. Di situ ringkasan dari isim. Isim secara umum artinya kata ya. Jadi kata itu terbagi menjadi dua. Ada kata yang ditinjau dari kejelasan, ada kata yang ditinjau dari jenis, ya. Kata ditinjau dari jenisnya. Nah, adapun isim yang ditinjau dari kejelasannya, misalnya antum ditanya, ini isim ditinjau dari kejelasannya apa ini? Maka jawabannya nakirah atau ma'rifah, tinggal dilihat. Tinggal kita lihat, misalnya kita berikan kata, ya antum dapat kata di kitab Gundul misalnya, atau dalam kitab Durusul Lugha, ya al-maktabu misalnya. Al-maktabu. Kita tanyakan, ini isim ditinjau dari kejelasannya, dia isim apa? Maka jawabannya isim ma'rifah. Kenapa? Karena diawali alif lam, al-maktabu. Al-maktabu diawali alif lam. Ini isim ditinjau dari kejelasannya. Ya. Isim ditinjau dari kejelasannya, berarti jawabannya nakirah atau ma'rifah, bukan muzakkar atau muannas, bukan. Ya. Itu beda lagi sebentar. Ini ditinjau dari kejelasannya, maka jawabannya nakirah atau ma'rifah, tinggal kita lihat apakah dia ada tanda-tanda ma'rifahnya. Kalau tidak ada berarti dia nakirah, kalau tidak ada tanda ma'rifahnya. Contohnya di sini yang nakirah, kitabun. Tanda nakirahnya tidak ada tanda-tanda ma'rifahnya, tidak memiliki tanda ma'rifah. Dia tidak diawali alif lam, kitabun. Maka dia adalah nakirah. Kemudian qalamun, ya sama artinya pulpen, dia nakirah karena tidak ada tanda ma'rifahnya. Contohnya yang ma'rifah, al-kitabu, artinya buku tersebut. Nah, ini sudah ma'rifah karena diawali alif lam. Tanda ma'rifahnya adalah diawali alif lam. Al-qalamu, dia juga ma'rifah karena diawali alif lam. Nah, ini isim ditinjau dari kejelasannya. Misalnya isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya, berarti jawabannya mudzakkar atau muannats. Contohnya pada mudzakkar, Muhammadun. Ini mudzakkar. Kenapa bisa ditahu mudzakkar? Karena dia tidak ada tanda muannasnya. Ini isim ditinjau dari jenis, sekali lagi ya, isim ditinjau dari jenisnya. Muhammadun, ya, mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tanda muannasnya, tidak diakhiri ta marbutah, dan juga dia bukan nama perempuan. Nah, artinya Muhammad, bahkan menyelisihi muannatsin, berarti mudzakkar ya, mudzakkar. Al-kitabu, ya, isim ditinjau dari jenisnya, maka kita jawab mudzakkar. Apa tanda mudzakkarnya? Ya, tidak ada tanda muannasnya, tidak diakhiri ta marbutah, dan juga bukan nama perempuan. Baik. Ini isim ditinjau dari jenisnya, dia mudzakkar al-kitab. Tapi kalau kita bilang isim ditinjau dari kejelasannya, al-kitab ini apa? Dia ma'rifah. Karena isim ditinjau dari kejelasannya, itu jawabannya dua, nakirah atau ma'rifah. Maka kita lihat ya, apakah dia nakirah atau ma'rifah? Maka jawabannya ma'rifah. Kalau kita tanyakan isim ditinjau dari kejelasannya, al-kitabu. Ya, tanda ma'rifahnya diawali alif lam. Nah, kembali lagi, kalau kita bertanya isim ditinjau dari jenisnya pada al-kitabu ini, ya mudzakkar. Karena tidak terdapat padanya tanda muannats. Kalau misalnya kita bilang kitabun, apakah tetap masih mudzakkar? Iya, tetap masih mudzakkar dia. Kitabun. Ya.
kecuali ditanyakan isim isim ditinjau dari kejelasan ini dia sudah berubah, tadinya ma'rifah ya, tadinya ma'rifah sekarang nakirah karena kita hilangkan alif lamnya. Ini kesimpulannya. Sekarang muannats, contohnya as-sa'atu. Ini artinya jam tangan tersebut, mau bilang as-sa'atu atau sa'atun, tetap dia muannats. Kenapa? Karena diakhiri ta marbutah. Nah, andai kata hilang ta marbutahnya berarti ya bukan muannats lagi dia. Tapi dia tetap masih muannats karena ada alif lamnya atau tidak ada alif lamnya, tetap dia muannats karena diakhiri ta marbutah. Kemudian yang kedua contohnya aminatu. Aminatu ini muannats, tanda muannasnya diakhiri ta marbutah dan juga dia nama perempuan. Tapi ini penjelasan dari isim muzakkar isim ditinjau dari kejelasan dan jenisnya. Tapi sebelumnya, jadi kalau misalnya zoomnya mati ya, kita kembali masuk lagi karena saya rasa ini zoom kalau tidak salah setiap 40 menitnya mati ya. Jadi insyaallah kita masuk lagi kalau masih ada yang perlu dijelaskan ya. Dan juga ada beberapa latihan yang kita ingin jawab ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, coba dari ikhwah ada yang bisa yang ingin ditanya. Silahkan angkat tangan. Yang ingin ditanya ya. Yang siap ditanya. Coba angkat tangannya. Baik, Abu Khadijah, aktifkan mic-nya. Abu Khadijah. Baik, Abu Khadijah ya. Assalamualaikum Abu Khadijah. Baik. Alhamdulillah bikhair. Baik. Ya, saya ingin bertanya. Saya berikan kata misalnya matobakun ya, matobakun. Coba saya catat di sini. Intabiru. Baik, matobakun. Ini isim ditinjau dari matobakun apa dulu artinya ini Abu Khadijah? Apa ya? Artinya iya dapur, santum. Dapur. Nah, sekarang isim ditinjau dari jenisnya. Isim apa ini Abu Khadijah? Iya, isim muzakkar. Apa tanda muzakkarnya? Baik. Nah, ini isim mudzakkar ya, tanda mudzakkarnya tidak ada tanda muannatsnya. Baik, matobakun. Ahsanta. Contohnya masih matobakun ya, masih matobakun. Isim ditinjau dari kejelasannya sekarang. Isim apa dia? Baik, nakiro. Jadi jawabannya nakiro atau ma'rifah, kita jawab nakiro. Ya. Nakiro. Tanda nakironya apa? Baik, tidak ada tanda-tanda ma'rifahnya, makanya dia nakiro. Nah, santai. Baik, jazakumullah khairan ya Aba Khadijah.
Coba yang lain, siapa lagi yang ingin ditanya? Siap ditanya, yang siap ditanya. Baik, Abu Nidar ya. Abu Nidar. Tapi ini insyaallah gampang soalnya. Saya hapus dulu. Contohnya di sini sa'atun. Ya, sa'atun. Ini apa artinya? Abu Nidar? Iya, jam tangan ya. Sa'atun, jam tangan. Tapi ini isim ditinjau dari kejelasannya. Isim apa? Baik, isim nakirah. Apa tanda nakirahnya? Nah, tidak ada tanda-tanda marifahnya, makanya dia nakirah. Isim ditinjau dari jenisnya sekarang, coba. Apa? Isim mu'annats. Apa tanda mu'annatsnya? Baik, dengan tak marbutah, makanya dia ya mu'annats. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Coba sekarang